Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Di video kali ini kita akan berdiskusi dan berbincang mengenai oli atau pelumas mesin mobil. Sebuah cairan yang selalu kita gunakan di mesin yang itu mempengaruhi kehalusan mesin, mempengaruhi performa konsumsi bahan bakar, dan yang jelas sangat mempengaruhi keawetan dari mesin kita. Dan walaupun ini cairan yang selalu dipakai, tapi nyatanya tidak banyak orang, termasuk saya sendiri, itu juga mengerti seluk-beluk tentang oli mobil. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Apa sih viskositas? Apakah kita boleh mencampur viskositas? Pertanyaan-pertanyaan yang kadang suka timbul tapi kita tidak tahu secara pasti jawabannya. Dan kita akan jawab di video kali ini. Baik itu mitos, salah kaprah, atau frequently asked question mengenai oli atau pelumas mobil. Dan video ini bisa terlaksana karena didukung oleh mobil super all-in-one protection, produk terbaru dari Mobil Lubricants. Dan oli inilah yang saya percayakan juga untuk menjaga keawetan, performa, kehematan, serta kehalusan dari mesin beberapa kendaraan saya. Dan Mobil Lubricants ini adalah merek oli yang sangat legendaris, bahkan ada di F1 juga, di tim Red Bull. Mereka mensponsori dan juga membuat pelumas untuk F1, jadi pengalamannya sangat hebat. Dan kami menanyakan sejumlah pertanyaan dan dibantu jawab oleh expert dari Mobil Lubricants. Sekarang kita mulai saja dengan pertanyaan pertama. Apa itu viskositas? Secara sederhana, viskositas bisa berarti nilai kekentalan dari oli mobil tersebut, dan biasanya ditunjukkan dengan angka. Ini yang saya pegang adalah 0W20. Jadi itu ada standarnya. Standarnya itu dari SAE, Society of Automotive Engineer. Dan semakin kecil angkanya berarti dia semakin encer. Dan semakin besar angkanya artinya dia semakin kental. Lantas 0W20 artinya apa? Artinya ini kekentalannya bisa berubah. Jadi viskositasnya itu bisa berubah tergantung suhu. Di suhu dingin ditandai dengan huruf W, dia viskositasnya 0. Sedangkan di suhu panas dia viskositasnya 20. Mesin zaman dulu, tipikal mesin zaman dulu memiliki mesin yang membutuhkan oli dengan viskositas yang agak tinggi, yang lebih kental. Karena secara natural, oli yang lebih kental itu akan memiliki performa pelumasan yang lebih baik dibandingkan oli yang encer, serta rate penguapan dari oli juga lebih sedikit. Tapi seiring bertambahnya teknologi, seiring makin majunya teknologi, dengan teknologi sintetik, sekarang bisa dibuat oli dengan viskositas yang sangat rendah, bahkan sampai viskositas 0, dengan tetap memiliki pelumasan yang sangat baik karena teknologi yang maju. Karena oli dengan viskositas yang lebih kecil atau lebih encer itu memiliki keuntungan, yaitu hambatan yang lebih rendah. Dan jika dengan hambatan yang lebih rendah kita bisa mendapatkan proteksi serta penguapan oli yang tetap reasonable, maka penggunaan oli yang viskositasnya rendah akan menguntungkan dalam hal performa serta konsumsi bahan bakar karena hambatan di mesin lebih sedikit. Jadi itulah viskositas yang secara sederhana artinya kekentalan. Berapa kekentalan yang pas untuk mobil kita? Itu Anda bisa lihat di buku manualnya, karena di buku manual ada semua berapa viskositas oli yang direkomendasikan untuk mesin kita, dan tiap mobil berbeda-beda. Bolehkah kita menggunakan oli mobil yang viskositasnya berbeda dengan yang dimiliki oleh spesifikasi pabrikan untuk mesin kita? Ya, itu mungkin saja terjadi. Sekarang ini juga banyak orang yang pengen mengganti oli mobilnya itu dengan yang lebih encer supaya performanya lebih baik, kehematannya lebih baik, mesin lebih lancar, jadi lebih encer dari spesifikasi pabrikannya. Tapi jawabannya adalah sebenarnya tidak direkomendasikan, karena pabrikan mobil sudah tahu persis kekentalan atau viskositas yang dibutuhkan untuk masing-masing mesin. Memakai oli yang lebih kental atau lebih encer dari spesifikasi pabrikannya bisa menyebabkan kerusakan mesin. Tapi Anda tidak usah khawatir, karena oli yang berteknologi tinggi dan oli yang sangat bagus proteksinya seperti mobil super all-in-one protection ini tersedia dalam sejumlah viskositas. Anda tinggal memilih yang paling pas untuk mobil Anda. Nah, pertanyaan berikutnya, bolehkah kalau oli mobil kita kurang, kita menambahkan dengan oli lain yang viskositasnya sama? Jawabannya boleh,
tetapi tidak direkomendasikan. Mungkin kalau dalam keadaan sangat terpaksa. Kenapa? Karena kandungan aditif di tiap oli itu berbeda. Beda merek, beda tipe, itu beda aditifnya dan akan menyebabkan oli itu tidak memiliki performa optimal seperti seharusnya. Jadi saya sangat menyarankan ketika kita melakukan top up oli, lakukan top up dengan oli yang jenisnya dan mereknya sama serta viskositasnya sama juga. Apa yang akan terjadi kalau kita nekat menambah oli mobil kita dengan oli yang bukan hanya viskositasnya berbeda tapi juga api servisnya berbeda? Well, hal itu sangat amat tidak disarankan karena api servis yang berbeda, viskositas yang berbeda membuat campuran tersebut bisa merusak spesifikasi dari oli yang mana pelumasan serta proteksi terhadap mesin bisa menjadi tidak maksimal dan bisa menimbulkan kerusakan kepada komponen kendaraan. Kalau memang sangat darurat, lebih baik memang menggunakan oli yang dicampur ketimbang tidak memakai oli sama sekali. Tapi segera begitu Anda bertemu dengan tempat penjual oli atau tempat ganti oli, segera ganti dengan oli yang seragam sesuai dengan spesifikasi mobil. Berapa kilometer sekali kita harus mengganti oli? Apakah dengan oli yang lebih bagus kita bisa mengganti oli lebih lama lagi jarak tempuhnya? Penggantian oli tetap harus mengikuti spesifikasi dari pabrikan. Kalau memang pabrikan mengisyaratkan 5.000 km sekali, ganti oli 5.000 km sekali walaupun olinya sendiri mungkin bisa 20.000 atau 30.000 km tanpa masalah. Kalau misalnya diminta 10.000 sekali, lakukan 10.000 km sekali. Karena apa? Walaupun oli yang berkualitas tinggi rata-rata bisa tahan puluhan ribu kilometer dipakai, tapi di komponen mesin itu ada yang lain. Misalnya ada filter olinya di situ. Kemudian masing-masing mesin memiliki toleransi yang berbeda-beda terhadap oli yang sudah umur pakainya lama. Maka dari itu, sebagus apapun oli yang Anda pakai, selalu ganti sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Ya, kalau Anda menggunakan merek yang lebih bagus, keuntungannya adalah proteksi, performa, serta konsumsi bahan bakar yang lebih optimal. Tapi penggantiannya tetap sama saja. Aduh. Wah. Kepenuhan. Waduh. Apa yang terjadi kalau kita kepenuhan mengisi oli mesin? Jawabannya adalah cukup berbahaya buat mesin karena dengan oli yang melebihi kapasitas seharusnya, satu, kinerja mesin akan menjadi lebih berat. Kemudian sistem distribusi oli juga tidak akan bekerja optimal karena akan ada oli yang tumpah ke komponen-komponen yang tidak seharusnya ketumpahan oli dan itu bukan hanya bisa merusak olinya sendiri tapi juga menimbulkan kerusakan komponen. Jadi kalau misalnya kita sampai kelebihan, sebaiknya buang dan selalu pastikan oli itu di antara batas minimal dan maksimal. Lebih dekat ke maksimal tentu saja lebih baik, tapi jangan kelebihan. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, saya ingin kenalkan sedikit tentang mobil Super All-in-One Protection ini. Ini adalah keluaran terbaru dari mobil lubricants dan dia juga memiliki viskositas serta spesifikasi yang sangat baik untuk mobil-mobil Jepang atau Korea keluaran paling baru. Mobil Super All-in-One Protection ini bisa Anda dapatkan juga secara online di online shop seperti Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Bahkan di situ juga ada paket servis di rumah. Pertanyaan berikutnya, apa sih sebenarnya API servis itu? Well, API itu bukan API fire itu bukan, tapi dia singkatan dari American Petroleum Institute dan API ini mengeluarkan standar kualitas dari oli atau pelumas dan standar itulah yang dipakai di pelumas di seluruh dunia supaya kita bisa langsung mengenali standar kualitas dari oli yang kita pilih. API servis itu dimulai dari dulu SA, SB, SC, SD, jadi mengikuti abjad dan sampai sekarang yang paling baru adalah SP, sama seperti yang dimiliki oleh mobil Super All-in-One Protection ini. Jadi secara singkat, makin tinggi API servisnya, maka standar kualitas yang dipenuhi oleh oli tersebut juga semakin tinggi. Karena tidak boleh sembarangan meletakkan API servis sebelum memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Bolehkah kita mengganti oli sendiri di rumah? Jawabannya tentu saja boleh, apalagi dalam saat pandemi seperti ini, kita lebih baik di rumah saja dan kita menghindari kerumunan atau tempat-tempat yang ramai. Tapi
Ada satu masalah yang harus Anda perhatikan ketika mengganti oli sendiri di rumah, yaitu limbah dari oli bekas ini. Oli bekas mesin itu adalah limbah yang berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup. Tidak boleh dibuang sembarangan. Anda tidak boleh langsung buang ke selokan atau Anda tampung kemudian buang ke tempat sampah, itu tidak boleh. Dan kalau Anda tetap mengganti oli sendiri di rumah, caranya untuk membuang limbah adalah Anda tempatkan di satu tempat yang tidak bocor, kemudian bawa ke bengkel yang sudah tersertifikasi untuk mengolah limbah dari oli bekas. Nah, ada cara yang lebih simpel kalau Anda ingin tetap di rumah dan Anda ingin mengganti oli mobil Anda, yaitu dengan menggunakan paket servis di rumah dari Mobil Lubricants. Anda tinggal ke toko mereka di Shopee, Lazada, atau Tokopedia dan tersedia paket servis di rumah. Mekanik mereka akan datang, mengganti oli mobil Anda dan akan mengurusi semua limbahnya dengan cara yang proper dan tidak membahayakan. Pada saat mengganti oli, apakah boleh kita menyemprotkan udara bertekanan dari kompresor ke atas lubang pengisian oli ini supaya oli bisa keluar lebih cepat? Jawabannya sangat tidak direkomendasikan. Yes, memang dia bisa membuat lebih cepat oli itu terbuang dan Anda bisa langsung melakukan penggantian oli. Makanya biasanya praktek itu dilakukan di bengkel yang mana banyak sekali konsumennya dan mereka harus cepat untuk mengerjakannya. Tapi lebih baik Anda menunggu gravitasi yang membuang semua oli tersebut, karena ketika kita menyemprotkan udara bertekanan kompresor, dikhawatirkan masih banyak uap air yang akan masuk secara paksa ke dalam mesin, dan kita tahu uap air atau air itu juga adalah musuh bagi komponen-komponen di dalam mesin. Jadi lebih baik biarkan saja, kita tunggu sebentar keluar tapi mesin aman dari uap air yang berlebihan. Bagaimana membedakan oli asli dan oli palsu? Itu pertanyaan yang menjadi momok karena kita udah ingin oli yang kualitasnya tinggi seperti mobil lubricants ini. Tapi percuma saja kalau kita mendapatkannya yang palsu. Nah, bagaimana membedakan antara yang asli dan yang palsu? Jujur aja sangat sulit karena sekarang para pemalsu juga sangat canggih dalam mereplika bungkus serta kemasan dari oli mobil. Banyak sekali merek oli yang dipalsukan. Dan satu-satunya cara adalah Anda membeli di toko yang resmi. Anda bisa ada di toko, di bengkel-bengkel resmi dari Mobil Lubricants misalnya, Anda bisa mendapatkan jaminan bahwa itu adalah asli. Atau Anda juga bisa membeli secara online di official store dari mobil dan itu dipastikan bahwa Anda akan mendapatkan pelumas yang asli. Last but not least, apakah oli mesin memiliki waktu kadaluarsa? Jawabannya ternyata iya. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari engineer Mobil Lubricants, oli rata-rata memiliki waktu kadaluarsa itu 3 tahun sejak oli tersebut diproduksi. Namun sayangnya tidak semua oli memiliki waktu produksi yang dicantumkan di kemasannya. Jadi ketika Anda mau membeli sebuah oli, pastikan Anda membeli di toko yang resmi atau di toko online yang resmi karena dipastikan Anda akan mendapatkan oli yang tidak kadaluarsa. Well, jadi begitulah sejumlah mitos, pertanyaan, atau salah kaprah tentang oli yang kami bahas di video ini bekerja sama dengan Mobil Super All-in-One Protection. Kami berharap tips serta informasi di video ini bisa membantu Anda dan bisa berguna bagi Anda. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagram Mobil Lubricants Indonesia di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.